Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi ya mengenai bagaimana sih cara mengisi daftar riwayat hidup ya atau DRH di laman SSCSN ya. Tentunya untuk mengisi DRH itu tentunya bagi rekan-rekan ya yang kemarin di dalam pengumuman seleksi P3K di tahap 1 ya. Mungkin teman-teman kemarin dinyatakan memenuhi formasi ya. Jadi dengan status R3L atau mungkin ada juga yang R2L dan lain sebagainya ya. Jadi bagi teman-teman yang dalam pengumuman seleksi P3K di tahap 1 ya kemarin yang lolos seleksi teman-teman ya. Jadi di laman SSCSN-nya ada informasi terkait dengan selamat Anda lolos seleksi P3K di tahun 2025 ini ya. Tentunya nanti langkah berikutnya itu adalah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, nanti teman-teman kita akan bahas bagaimana sih cara mengisinya ya. Sebenarnya untuk mengisi DRH itu tidak terlalu banyak teman-teman ya. Hanya ada 6 langkah saja. Jadi ada 6 poin ya. Ada 6 poin yang harus diisi. Nah, tentunya sebelum teman-teman melakukan pengisian data ya, tentunya ada berkas dan data yang wajib disiapkan, yang mana nanti data-data ini diisi dan diupload di laman SSCSN. Nah, terus untuk form teman-teman ya. Jadi dalam surat yang diupload nanti ada misalkan form pengunduran diri, terus ada terkait dengan form surat pernyataan 5 poin, itu bagaimana cara dapatnya ya. Terus bagaimana cara mengisi dan cara downloadnya itu dimana, nanti kita akan bahas di video ini. Untuk teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kita akan bahas untuk daftar riwayat hidup di SSCSN. Tentunya ini adalah langkah akhir teman-teman ya untuk bagi tenaga honorer untuk bisa mendapatkan NIP P3K-nya ya. Yang pertama teman-teman, untuk jadwal P3K di tahap 1 kemarin sudah diumumkan teman-teman ya. Jadi untuk pengumuman hasil kelulusan itu sudah disampaikan dari tanggal 24 sampai 31 Desember 2024. Nah, sampai saat ini teman-teman untuk pengumuman di P3K guru memang belum disampaikan ya. Nanti kita akan update untuk informasi terbarunya. Nah, sekarang kita akan bahas teman-teman bagi rekan-rekan kemarin yang sudah diumumkan ya untuk yang sudah mengikuti seleksi di P3K tahap 1, yang mana seperti yang sudah kita jelaskan, bagi teman-teman yang menepati formasi ya tentunya ada kode ya, misalkan ada R3L atau R2L ya. Ini kemarin sudah kita bahas terkait dengan kode ini artinya apa ya. Jadi kalau R3 ini adalah tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN. Kalau R2 ini adalah tenaga honorer X kategori 2 itu ya. Terus kita akan bahas teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Jadi sebelum teman-teman mengisi DRH, yang pertama adalah baca dan pahami setiap pengumuman dari instansinya. Ya, jadi mesti instansi itu akan mengumumkan. Ya, jadi di pengumuman ini teman-teman baca dan pahami dengan seksama ya, artinya dengan baik teman-teman ya. Terus yang kedua adalah isi data dengan lengkap dan valid ya. Jadi selain lengkap, jadi semua data terisi itu harus valid ya. Valid itu benar ya, bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan isian datanya. Terus yang ketiga, siapkan berkas sesuai dengan diminta ya. Jadi nanti ada form-form itu yang harus diupload, ada form-form yang harus diisi, itu harus disesuaikan dengan data yang benar. Berikutnya yang terakhir adalah yang sangat penting adalah ikuti info terbaru ya dari masing-masing instansi ya. Jadi di instansi itu pasti ada informasinya ya. Jadi teman-teman itu mesti ada di sini disampaikan untuk mengikuti informasi. Misalkan di poin 9 ini ya, ini ada untuk mengikuti di grup ya, misalkan karena mesti nanti informasi-informasi terbaru. Terus di sini misalkan ya ada pelamar yang wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di laman, misalkan ini contohnya. Jadi teman-teman itu selain 1 Demek 3 ini teman-teman juga harus aktif dan juga harus memantau setiap perkembangan informasi yang ada.
ya. Terus yang terakhir teman-teman diperhatikan ya, nanti sudah ada not besar ya. Jadi pastikan Anda mengisi data riwayat hidup ini dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ini sangat perhatian kalau teman-teman ini kalau sudah diakhiri ya, sudah diresum atau sudah difinalisasi, maka data-data itu sudah tidak dapat diubah. Jadi teman-teman harus memahami setiap isian datanya. Oke, yang berikutnya adalah data yang wajib disiapkan ya. Kalau ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau sekarang ini adalah berkas-berkas atau data yang perlu disiapkan. Yang pertama ini adalah kartu keluarga teman-teman ya. Nah, kartu keluarga ini wajib ya, baik kakak pribadi ya. Pribadi itu tentunya yang mencangkut diri sendiri ya. Misalkan nama bapak, nama ibu ya. Misalkan nama keluarganya ya, nama suami atau istri, anak dan lain sebagainya. Terus juga ada kakak orang tuanya ya. Kalau misalkan teman-teman ini sudah menikah misalkan ya, itu kan sudah pecah kakak. Ini nanti juga ada kakak ortu karena nanti di dalam isian DRH itu juga diisikan. Yang kedua adalah mertua ya. Misalkan sudah menikah ya, ini nanti data mertua juga diisikan ya. Jadi karena ada isian. Terus untuk kartu keluarga ini sangat penting ya untuk pribadi ini karena hubungannya ada yang sudah menikah teman-teman ya. Nanti ada tunjangan keluarga, terus ada tunjangan anak. Ini jadi wajib diisikan ya. Yang kedua data pribadi yang mana email, nomor HP, medsos dan lain sebagainya tentu harus disiapkan. Terus poin 3 ini juga penting ya, ijazah SD sampai dengan yang terakhir. Terus ada foto terbaru ya. Nah, ini ukuran berapa ya? 3x4 kalau tidak salah, kalau tidak 4x6 ya. Yang penting disesuaikan dengan foto terbaru. Terus DRH dari SSCSN. Jadi nanti setelah semua data diisi, teman-teman nanti mencetak dulu ya DRH-nya. Setelah itu ditandatangani baru diupload kembali ya. Jadi ditandatangani dikasih materi. Nanti kita berikan contohnya. Berikutnya ada surat pernyataan 5 poin. Nah, nanti dapatnya di mana sih Pak untuk surat pernyataan 5 poin ya? Surat pernyataan 5 poin itu biasanya sudah disertakan teman-teman ya di pengumuman masing-masing instansi ya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan ini di Basarnas ya. Jadi di Basarnas itu ada pengumuman hasil seleksi akhir di kompetensi P3K di tahap 1 ya. Nah, di sini biasanya di setiap informasi itu biasanya sudah disiapkan misalkan ya surat pernyataan 5 poin, surat pengunduran diri dan lain sebagainya. Jadi nanti tentunya di masing-masing instansi itu sudah memberikan contoh-contoh formatnya. Nanti kalau misalkan belum gimana Pak ya, nanti kita kasih ini ya formatnya. Nanti saya share ya seperti biasa, teman-teman nanti bisa cek di masdiukdr.com ini ya. Oke, terus yang berikutnya teman-teman SKCK ini juga sangat penting ya. Jadi ada surat keterangan berkelakuan baik ini dari kepolisian, ini juga prosesnya agak lama ya. Jadi bisa disiapkan lebih dahulu. Berikutnya ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Ini juga nanti juga bisa disiapkan. Terus surat keterangan bebas nafsa. Ini ya mungkin nanti ada data-data yang lainnya yang juga perlu teman-teman siapkan dalam proses pengisian daftar riwayat hidup. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya untuk cara mengisi data riwayat hidup di laman SSCSN. Ini mungkin nanti pengisiannya agak lama ya. Jadi teman-teman nanti silakan di skip saja, nanti silakan dicari di poin-poin pentingnya gitu ya. Oke, yang pertama seperti biasa teman-teman bisa kunjungi di laman SSCSN ya. Klik menu masuk. Berikutnya teman-teman seperti biasa ya, masukkan nomor induk kependudukan, masukkan password dan masukkan kode dan juga klik masuk. Terus berikutnya nanti di sini akan ditampilkan menu resume ya. Teman-teman geser saja ke bawah teman-teman ya. Nanti digeser ke bawah ya, nanti akan muncul di sini bagi rekan-rekan yang lolos seleksi ya di P3K tahun 2025. Nanti di bawah di sini ada satu menu namanya pengisian daftar riwayat hidup ya, teman-teman klik saja di sini. Terus berikutnya nanti jika teman-teman misalkan mau mengundurkan diri ya, jadi tidak mau mengikuti tidak mau proses pengajuan daftar riwayat hidup, nanti teman-teman bisa pilih nih, tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, ketika mengundurkan diri nanti teman-teman harus mengupload formnya ya. Jadi form pengunduran diri ya. Nah, nanti di sini sudah ada formatnya, atau mungkin teman-teman nanti kita kasih formatnya ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengisikan ya. Misalkan ada teman-teman yang mau mengundurkan diri. Nah, mungkin sebab mengundurkan diri itu apa saja Pak? Banyak ya. Misalkan ada unit penempatan terlalu jauh ya, terkendala izin keluarga, terkendala kondisi kesehatan orang tua ya, kondisi pasangan, kondisi pribadi ya, sedang atau melanjutkan pendidikan, penghasilan tidak sesuai ekspektasi ya, mungkin ada terkait kontrak,
berada di luar negeri ya, meninggal dunia ya, terus merasa tidak berhak atau atas kelulusan, tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen ya sebagaimana disyaratkan, terus misalkan salah memilih formasi ataupun yang lain sebagainya. Ini misalkan teman-teman mau mengundurkan diri misalkan ya. Terus jika teman-teman ingin tetap melanjutkan ya, ini silahkan dipilih aja ya. Setelah itu klik pengisian di daftar riwayat hidup. Nah, kalau sudah itu teman-teman di sini sebenarnya hanya ada 6 langkah ya dalam pengisian daftar riwayat hidup itu. Yang pertama adalah di data perorangan ya, terus berikutnya adalah di data pendidikan ya. Terus yang ketiga adalah di data pekerjaan. Yang keempat ini adalah di data keluarga, yang kelima adalah di data organisasi yang nanti juga mengisikan form-form mengenai SKCK, mengenai nafza, mengenai sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah ini adalah di poin 6, itu adalah berkas-berkas yang diupload di laman SSC ASN itu ya. Kita mulai dulu dari yang perorangan teman-teman ya. Kita mulai dari perorangan. Ini biodata seperti biasa. Ini datanya nanti sudah banyak yang terisi teman-teman ya. Data ini diambil ketika teman-teman kemarin mengikuti pendaftaran di SSC ASN ya. Ini tentunya tidak ada masalah ya untuk di data perorangan. Nah, ini ya tidak ada masalah ya. Misalkan di keterangan lainnya mengenai tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya, tentunya ini saya rasa tidak ada masalah terkait dengan data perorangan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kemarin statusnya belum kawin ya, atau mungkin statusnya berubah ya, misalkan sebelum menikah dan menikah ya segera diupload saja. Ini dirubah saja, misalkan statusnya belum kawin jadi kawin ataupun lain sebagainya ya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan tunjangan keluarganya teman-teman ya. Terus yang berikutnya ini saya rasa tidak ada masalah ya teman-teman terkait dengan di data perorangan ya, karena tentunya teman-teman juga sudah memahami terkait data-data perorangannya. Oke, untuk nanti lanjutkan isikan CAPTA di sini dan teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, data perorangan sudah selesai ya. Kita lanjut di poin 2, itu adalah di data pendidikan ya. Kalau ini ada beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama nanti di riwayat pendidikan teman-teman ya. Jadi pendidikan ini diisi mulai dari SD teman-teman ya sampai di akhir. Ya, akhir ini misalkan S2 ataupun S3 itu bisa dimasukkan di riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini secara otomatis dia akan mengincludekan ya di jasa di data terakhir. Saat teman-teman kemarin melakukan pendaftaran kan juga mengisi riwayat pendidikan, ya. Nanti teman-teman yang pertama ini untuk riwayat pendidikan ya, teman-teman nanti caranya bisa klik tambah ya, ditambah pendidikan. Nah, di sini nanti di tingkat pendidikan jelas tidak ada masalah ya, mulai dari SD ya, sekolah dasar, SLTP, SLTA, S1 dan lain sebagainya. Ada nama jurusan, nama sekolah, lokasi sekolah, akreditasi ya. Nah, akreditasi ini sudah jelas ya teman-teman ya. Misalkan ya, bila akreditasi tidak ditemukan, isikan dengan ini strip ya. Jadi ada tombol strip jika misalkan belum akreditasi atau akreditasinya tidak ditemukan. Nomor ijazah saya rasa tidak ada masalah ya. Terus tanggal ijazah juga tidak ada masalah. Terus nama pejabat pendandatangan ijazah ini adalah namanya teman-teman ya. Jadi di ijazah itu ada nama, biasanya ada nama kepala sekolahnya atau nama rektornya ya. Itu yang diisi adalah nama pejabatnya. Oke, paham ya? Terus yang perlu diperhatikan adalah saat pengisian data pendidikan di SD teman-teman ya, atau sekolah dasar. Ini biasanya banyak pertanyaan ya, Pak dipilih apa, kan tidak muncul di tingkat pendidikannya, di jurusannya ini ya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah di jurusan. Nah, untuk sekolah dasar teman-teman ya, tingkat pendidikan pilih aja sekolah dasar. Nanti di jurusannya pilih ketik aja seperti ini, sekolah dasar. Nanti teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, ya misalkan sekolah dasar ya. Atau mungkin ada Islam terpadu atau sekolah dasar umum dan lainnya. Tapi kalau sekolah dasar teman-teman bisa pilih ini aja, sekolah dasar ini untuk yang SD. Terus untuk yang SMP ini tingkat pendidikan teman-teman bisa pilih SLTP. Ya, untuk jurusannya teman-teman bisa ketikkan aja seperti ini ya. Nah, bisa diketikkan aja SLTP. Atau mungkin teman-teman bisa ketik di tingkat pendidikan SLTP ya, teman-teman untuk jurusannya pilih sekolah menengah pertama. Ini juga tidak masalah. Ya, ini untuk yang SMP. Terus untuk yang SLTA teman-teman ya, pilih SLTA, ini pilih aja yang menengah. Ini kalau misalkan untuk sekolah menengah atas misalkan ya. Nah, sekolah nanti di sini akan muncul sekolah menengah atas ataupun yang lainnya atau SMA. Nanti teman-teman ketik aja ini menengah, nanti sudah banyak pilihannya.
ya. Terus untuk yang juga kejuruan atau kejurusan, teman-teman pilih aja tingkat pendidikan, misalkan Pak saya lulusan dari SMK misalkan, pilih aja SLTA kejuruan. Nanti untuk jurusan teman-teman bisa disesuaikan jurusannya, tapi biasanya tidak muncul ya kalau untuk yang tingkat SMK. Nah, teman-teman pilih ketik aja di sini kejuruan, nanti teman-teman pilih yang sekolah menengah kejuruan. Ini ya, ini untuk yang pengisian di riwayat pendidikan terkait dari SD, SMP, SMA, SLTA, dan juga S1. Kalau S1 ini sudah per jurusan teman-teman ya. Nanti ada jurusannya apa, misalkan akuntansi ya, nanti teman-teman bisa cari. Misalkan nanti punya S2, S3 ya bisa disesuaikan. Gitu ya. Terus untuk seperti tadi, saya rasa untuk di lokasi sekolah tidak ada masalah ya. Ini diisi dengan nama kota atau negara. Misalkan di Indonesia misalkan. Ya, tentunya sudah teman-teman paham. Atau akreditasi, bila belum atau akreditasi tidak ditemukan bisa diisi min ya, atau strip ya. Berikutnya nomor ijazah tidak ada masalah, tanggal ijazah, nama pejabat juga tidak ada masalah. Kalau semua sudah terisi, teman-teman bisa klik tombol simpan. Oke ya, untuk pengisian data pendidikan sudah selesai. Untuk yang kursus ini ya, kalau teman-teman punya kursus ya silakan diisikan, kalau tidak ya silakan di skip, artinya dilewati ya. Terus berikutnya pendidikan selesai, kursus selesai, teman-teman bisa klik selanjutnya ya untuk melanjutkan di proses poin 3, yaitu mengenai riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini sebenarnya datanya sudah terisi otomatis ya saat teman-teman kemarin mengisi atau melamar di SSC ASN ya. Ketika waktu pendaftaran itu sudah terisi otomatis. Kalau misalkan nanti ada yang perlu diubah atau perlu yang dikurangi ataupun ditambah, teman-teman bisa dilakukan ubah data ataupun hapus data ya, terkait dengan riwayat pekerjaan. Oke. Terus kalau punya penghargaan juga bisa diisikan ya. Misalkan punya penghargaan atau punya prestasi bisa diisikan. Kalau tidak bisa di skip teman-teman ya. Nanti teman-teman klik selanjutnya. Nah, yang paling penting adalah di riwayat keluarga ini teman-teman ya. Jadi di riwayat keluarga ini penting harus diisi ya, karena ada hubungannya ya dengan tunjangan. Ini tentunya bagi yang sudah menikah teman-teman ya. Jadi bagi yang sudah menikah nanti akan dapat tunjangan suami atau istri dan juga untuk tunjangan anak. Ya, jadi teman-teman nanti bisa di cross check ya untuk data keluarganya. Nanti ada data istri atau suami ya, terus ada data anak, atau ada data orang tua kandung ya. Terus ada saudara kandung teman-teman. Terus yang berikutnya ada ini ya, bapak atau ibu mertua. Ini jika teman-teman sudah menikah, ini wajib diisikan ya. Terus ini ada tambah keluarga ya, nanti sama NIK ya, di sini atau nomor identitas, ada nomor KK, ada pekerjaan, nama, tempat tanggal lahir ya, ada perusahaan atau instansi, status perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, dan juga ada status hidup, ini masih hidup atau sudah meninggal. Pak, kalau misalkan sudah meninggal misalkan ya, mohon maaf ya, itu bagaimana ya data-data NIK dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan tidak memiliki NIK ya, ini dikosongkan saja. Kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK ya, di sini sudah ada informasinya. Kalau misalkan mohon maaf, misalkan satunya sudah meninggal ya, ini bisa dikosongkan ya, atau tidak usah diisi NIK-nya. Itu ya, ini sama untuk yang NIK dan juga nomor KK. Paham ya? Terus berikutnya ini juga sama untuk riwayat anak ya. Nah, jadi untuk riwayat anak ini juga pengisian tidak terlalu tidak terlalu membingungkan ya. Jadi sudah jelas untuk pengisiannya. Terus untuk orang tua kandung, nah ini kalau misalkan seperti tadi, mohon maaf, misalkan sudah meninggal, ini sudah jelas ya, diisikan aja namanya ya, diisikan aja namanya. Jadi kalau sudah meninggal diisikan aja namanya, tempat tanggal lahir, ini tanggal lahirnya dikira-kira kapan sih kalau misalkan tidak tahu ya. Nah, tentunya tanggal lahirnya juga tahu misalnya ya, bisa tanya keluarganya ya, biasanya juga tahu lahirnya kira-kira kapan itu ya. Saudara kandung juga sama ya, isiannya juga tidak terlalu ribet ya, sudah jelas. Nah, ini bapak ibu mertua. Ini kalau misalkan Pak bagaimana, misalkan mohon maaf sudah bisa ya, tidak apa-apa diisikan saja. Misalkan mohon maaf sudah cerai misalkan ya, ini diisikan aja tidak apa-apa ya, karena ini kan namanya kan riwayat. Jadi dia mendeteksi riwayat-riwayat yang pernah dilalui itu ya. Terus berikutnya untuk pengisian data sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, ini selanjutnya, nah ini yang poin penting adalah di sini teman-teman ya, di isian bagian keterangan lain-lain ya di dalam organisasi. Kalau teman-teman misalkan ya punya organisasi ya, di sini misalkan ada organisasi politik, sosial, kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya, teman-teman bisa diisikan jika punya. Jika tidak punya di skip saja.
Nah, di sini nanti jabatan organisasi ya bisa dipilih ketua, wakil ketua dan lain sebagainya jika punya. Nah, jika teman-teman tidak punya ya ini skip aja untuk di bagian organisasi, tidak usah diisi. Nah, berikutnya kita akan fokus di keterangan lain-lain ya. Ini ada namanya SKCK. Jadi SKCK-nya nanti diisikan di sini teman-teman ya. Nomor SKCK, tanggal SKCK, nama penandatangan SKCK. Berikutnya ada nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ya, ini juga sudah jelas ya teman-teman, jadi tidak ada masalah. Terus ada surat keterangan bebas nafzanya. Ya, ini juga sudah jelas ya. Ada tanggalnya kapan, terus nama pejabat penandatangannya kapan. Nah, ini biasanya di surat keterangan di pengumuman instansi teman-teman biasanya ada petunjuknya. Ya, jadi apa saja ketika bebas nafza. Nah, ini ya. Jadi surat keterangan tidak mengkonsumsi. Ya, ini biasanya ada ini harus mencakup zat adiktif itu misalkan 4 macam ini ya. Metapetamin, amfetamin, morfin, THC atau marijuana. Ini biasanya di setiap pengumuman instansi biasanya ada ininya, ada keterangannya. Ya, terus termasuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu juga ada keterangannya ya. Biasanya dijelaskan juga ya, karena di sini ada apa namanya? satu tempat yang harus diisi yang diisi 2 file. Nih ya, ditulis kedua dipisah garis miring. Sedangkan tanggal digunakan adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini kalau ini ya, karena surat keterangan jasmani dan rohani kan hanya satu ya, ini biasanya diisi nanti di 2 poin, nanti dijelaskan di masing-masing instansinya. Terus ketika teman-teman minta ya, minta SKCK misalkan ya, minta SKCK ini sini juga ada keterangannya. Jadi keperluannya untuk apa SKCK-nya itu ya, biasanya untuk persyaratan pengangkatan P3K Pemprov Jatim ya, tertanggal setelah pengumuman. Ya, jadi teman-teman juga harus perhatikan yang ini. Jadi di setiap pengumuman instansi itu biasanya dijelaskan juga terkait dengan informasi-informasi pengisiannya. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini untuk pengisian SKCK, pengisian surat sehat jasmani rohani, terus bebas nafza ya. Ini saya rasa tidak ada masalah teman-teman ya. Nanti di sini sudah ada dijelaskan juga ya terkait dengan cara pengisiannya seperti apa. Gitu ya. Oke, kalau sudah next. Terakhir teman-teman masukkan captcha dan klik berikutnya ya, di sini selanjutnya atau berikutnya ya. Nah, berikutnya ini adalah unggah dokumen. Ini sudah di poin akhir teman-teman ya. Jadi kalau sudah mengunggah dokumen, ini poin terakhir. Jadi sebelum teman-teman mengunggah dokumen, yang pertama adalah cetak DRH perorangan dulu, dan juga cetak DRH riwayat. Ini dicetak dulu teman-teman ya, nanti setelah dicetak ya. Nah, ini dicetak dulu ya daftar riwayat hidupnya. Jadi hasil dari pengisian tadi ya, mulai dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, ini dicetak di poin di ini, cetak DRH perorangan, terus cetak DRH riwayat. Nanti munculnya seperti ini ya. Nah, ini di-download. Ini hasil isian tadi, dan nanti di bawah ini dikasih kota atau kabupatennya. Misalkan Surabaya ataupun yang lainnya, dikasih materai, ini ditandatangani ya, dikasih materai, tanda tangani, terus di scan teman-teman. Nah, setelah di scan nanti diupload lagi di sini di poin ini. Nah, di poin ini ya. Nah, di poin ini adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN, yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Jadi yang ini tadi ya. Nah, ini di-download dulu teman-teman. Nah, kalau sudah nanti di-scan dan di-upload kembali. Terus file yang perlu disiapkan jenis dokumennya adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, tadi saya jelaskan ya, sudah saya kasih contoh. Berikutnya adalah SKCK. Terus data riwayat hidup yang ini tadi ya, 1, 2. Nah, terus berikutnya adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi, ini untuk yang nafza. Jadi ada pernyataan 5 poin, SKCK, daftar riwayat hidup, terus bebas nafza ya, atau tadi sehat jasmani dan rohani ya. Ini ya tadi ya, ini surat kesehatan atau sehat jasmani rohani nafza. Terus keterangan sehat jasmani dan rohani ya di sini. Nah, ini ada 2. Terus ada surat lamaran ya, surat lamaran nanti biasanya juga teman-teman sudah punya ya. Nah, nanti bisa dicek di masing-masing instansi. Jika semua data sudah selesai, teman-teman bisa klik akhiri proses pengisian DRH. Nanti jangan lupa ya, di sini pastikan jika sudah diakhiri maka seluruh berkas yang sudah diisikan datanya atau diupload maka tidak bisa dilakukan perubahan data. Jadi hati-hati, nanti kalau sudah diakhiri proses yang terakhir
Di sini nanti akan muncul informasi ya bahwa Anda telah mengirim data riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN dan instansi pilihan Anda. Jadi nanti setelah pengisian daerah, teman-teman harus selalu memantau informasi yang ada di masing-masing instansi. Itu teman-teman ya, informasi. Nanti jangan lupa untuk pengisian daerah itu terakhir di 31 Januari 2025. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk proses mempersiapkan berkas atau dokumen tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin nanti bagi teman-teman yang kurang paham bisa tuliskan aja di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.